Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang gadis muda bernama Anjani. Dia baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat ia sayangi. Namun kebahagiaan Anjani tidak berlangsung lama. Dia meninggal dunia karena penyakit parah, meninggalkan suaminya, Rama, dan bayi mereka yang belum diberi nama. Rama yang sangat terpukul, merasa hancur dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Anjani. Beberapa bulan setelah kematian istrinya, Rama menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sari. Dari luar, Sari tampak baik dan penuh perhatian, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan rasa benci terhadap bayi yang merupakan sisa kenangan dari Anjani. Dia menganggap bayi itu sebagai penghalang dalam hidupnya bersama Rama. Lama-kelamaan, kebencian Sari terhadap bayi itu semakin tumbuh, hingga suatu malam, dia merencanakan sesuatu yang jahat. Pada suatu malam yang dingin, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Sari membawa bayi itu ke sebuah hutan lebat yang berada jauh dari desa. Hutan itu terkenal dengan banyaknya binatang buas dan suara-suara mengerikan yang sering terdengar di malam hari. Tanpa belas kasihan, Sari meletakkan bayi yang masih tertidur itu di atas dedaunan kering, lalu pergi meninggalkannya, yakin bahwa bayi itu tidak akan pernah ditemukan lagi. Bayi itu menangis keras setelah merasa ditinggalkan sendirian, tapi tidak ada manusia yang mendengar tangisannya. Namun, jauh di dalam hutan, seekor harimau putih yang jarang terlihat oleh manusia mendengar suara tangisan itu. Harimau itu adalah makhluk yang legendaris, dihormati oleh penduduk desa karena dipercaya sebagai penjaga hutan. Dengan langkah lembut tapi sigap, harimau putih itu mendekati sumber suara. Saat menemukan bayi mungil itu, harimau putih tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Sebaliknya, ia mendekati bayi itu dengan hati-hati, membaui tubuh kecilnya yang lemah. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat harimau itu merasa iba. Dia merasakan kehangatan dan kepolosan dari bayi tersebut, dan entah bagaimana, rasa kasih sayang yang tak biasa muncul dalam hati binatang buas itu. Dengan lembut, ia menggigit selimut bayi itu dan membawanya ke sarangnya di dalam hutan. Hari-hari berlalu, dan bayi itu dibesarkan oleh harimau putih. Seperti anaknya sendiri, harimau tersebut melindungi bayi itu dari segala bahaya hutan, memberi makan dan menemaninya. Seiring waktu, bayi itu tumbuh menjadi anak kecil yang kuat dan lincah. Meski tumbuh di tengah binatang buas, dia memiliki hati yang lembut dan tatapan yang polos, seperti warisan dari ibunya yang sejati. Namun setiap kali malam datang dan langit menjadi sunyi, ada satu suara yang selalu terdengar dari anak itu. Tangisan rindu. Tanpa ia sadari, di dalam hatinya ada kekosongan. Sebuah kerinduan yang mendalam untuk kasih sayang manusia. Kasih sayang dari seorang ibu yang seharusnya memeluk dan merawatnya. Pada suatu malam, ketika anak itu sedang berbaring di sarang bersama harimau putih, dia memandang langit yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya, mengapa dia berbeda dari hewan-hewan lain di sekitarnya? Di mana tempat asalnya? Mengapa dia selalu merasa sepi meski dikelilingi oleh kasih sayang dari harimau putih yang telah merawatnya? Sementara itu, di desa, Rama hidup dalam kebingungan dan rasa bersalah. Sejak bayi itu hilang, dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sari, di sisi lain, berpura-pura tidak tahu apa-apa, menutupi perbuatan jahatnya dengan senyum manis. Beberapa tahun berlalu, anak yang dibesarkan oleh harimau putih itu tumbuh semakin kuat, semakin menyerupai manusia, tetapi dengan insting liar dari binatang. Suatu hari, dia melihat sekelompok pemburu yang masuk ke hutan. Rasa penasaran membawanya untuk mengikuti mereka, dan dari kejauhan dia mendengar percakapan tentang desa. Desa yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Naluri aneh menarik anak itu untuk mendekat ke desa.
Saat pertama kali menjejakkan kakinya di sana, penduduk desa ketakutan melihat sosok aneh yang muncul dari hutan, berpakaian dari kulit binatang dan dengan tatapan liar. Namun di tengah keramaian, Rama melihat anak itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rama terdiam. Seperti bayangan dari masa lalu, wajah anak itu mengingatkannya pada seseorang, Anjani, istrinya yang sudah meninggal. Rama mendekati anak itu dengan hati-hati. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa anak ini mungkin adalah anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Sari yang melihat kejadian itu mulai ketakutan. Semua rahasia kelamnya kini terancam terbongkar. Namun sebelum dia sempat melarikan diri, anak itu berbicara dalam bahasa yang aneh, mengungkapkan kisah tentang harimau putih yang membesarkannya. Penduduk desa tertegun. Mata mereka tertuju pada Sari, dan perlahan kebenaran pun terungkap. Rama, dengan hati yang hancur, menyadari pengkhianatan istrinya yang baru. Dia tidak bisa memaafkan Sari, tetapi yang lebih menyedihkan, dia tahu bahwa anaknya telah hidup tanpa kasih sayang manusia selama bertahun-tahun, dibesarkan oleh binatang di hutan. Anak itu, meski telah kembali ke dunia manusia, merasa asing. Dia merindukan harimau putih yang telah menjadi ibu baginya. Di saat-saat terakhir sebelum kembali ke hutan, dia menatap Rama dengan mata penuh luka, seolah bertanya mengapa dia dibuang dan ditinggalkan. Namun tidak ada kata yang mampu menghapus rasa sakit yang telah ia rasakan. Dan pada malam itu, di bawah bulan purnama yang sama, anak itu kembali ke hutan, kembali kepada harimau putih yang setia menunggunya. Anak itu berjalan perlahan kembali ke dalam hutan yang gelap, meninggalkan keramaian desa dan tatapan penuh penyesalan dari ayahnya. Hatinya terasa berat, meski ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Dia hanya tahu satu hal, di dalam hutan, dia memiliki seorang ibu yang tak pernah mengkhianatinya. Meski ibu itu adalah seekor harimau, harimau putih menanti dengan sabar di sarangnya. Seperti biasa, menjaga setiap sudut hutan dengan waspada. Saat anak itu muncul dari antara pepohonan, harimau tersebut mendekat, mengendus tubuhnya, seolah memastikan bahwa anak itu aman. Harimau itu menggeliat di samping anak itu, menunjukkan kasih sayangnya, dan anak itu merasakan kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. Ini adalah satu-satunya dunia yang ia kenal, satu-satunya cinta yang ia pahami. Namun di dalam hati harimau putih, meskipun dia hanya seekor binatang, ada rasa yang ia pahami jauh lebih dalam. Harimau itu tahu bahwa anak manusia ini bukanlah miliknya. Ada sesuatu di dalam diri anak itu yang tidak akan pernah sepenuhnya menjadi bagian dari hutan. Harimau putih menyadari bahwa anak itu semakin bertumbuh besar, semakin ingin tahu tentang dunia di luar hutan. Hari-hari berikutnya, anak itu terus pergi ke pinggir hutan, mengintip kehidupan manusia dari kejauhan. Dia melihat bagaimana mereka hidup bersama, tertawa, dan berbicara. Ada rasa rindu yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Rasa rindu akan sesuatu yang tak pernah benar-benar ia miliki, keluarga sejati. Harimau putih menyadari perubahan ini, tetapi tetap setia di sisinya, menjaga dan merawatnya. Meskipun dia tahu suatu hari anak itu mungkin akan pergi selamanya. Sementara itu, di desa, Rama hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Setiap malam, dia bermimpi tentang anaknya yang hilang di dalam hutan, tumbuh besar tanpa dia. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Bahkan jika dia menemukan anaknya kembali, dia merasa bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Sari, yang telah diusir dari desa setelah perbuatannya terungkap, hidup dalam kesendirian. Tidak ada yang ingin berhubungan dengannya lagi.
Hatinya yang pernah dipenuhi oleh kebencian kini dihantui oleh penyesalan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Setiap malam, suara tangisan bayi yang pernah ia tinggalkan di hutan seolah-olah menggema di kepalanya, menghantui setiap detik kehidupannya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan kembali bersinar terang di atas langit, anak itu kembali ke sarang harimau putih. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia mendekati harimau itu dengan tatapan sendu, seolah-olah mengatakan selamat tinggal. Harimau putih menatap anak itu dengan penuh kasih sayang dan pengertian, meski dalam diam. Mereka telah bersama begitu lama, tetapi harimau itu tahu bahwa waktunya untuk melepaskan anak itu sudah tiba. Anak itu, dengan berat hati, berjalan keluar dari hutan untuk terakhir kalinya. Dia melangkah menuju desa, di mana dia tahu ayahnya masih menunggunya. Setiap langkah terasa berat, karena dia meninggalkan satu-satunya keluarga yang pernah ia kenal. Tetapi dia tahu bahwa di luar sana ada sesuatu yang lebih besar untuknya, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di dalam hutan. Saat dia tiba di desa, Rama melihatnya dari kejauhan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Rama berlari menghampiri anak itu, memeluknya erat-erat. Mereka berdiri dalam diam untuk waktu yang lama, saling merasakan kehadiran satu sama lain. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin bukan penghapusan semua luka, tetapi kesempatan untuk memulai kembali. Namun, di dalam hati anak itu, ada luka yang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Meskipun dia kini berada di tengah-tengah manusia, dia merasa bahwa sebagian dari dirinya akan selalu menjadi milik hutan, milik harimau putih yang telah menyelamatkan dan membesarkannya. Setiap malam, dia masih bisa mendengar suara angin yang berdesir melalui pepohonan, mengingatkannya pada dunia liar yang pernah menjadi rumahnya. Dan di hutan, harimau putih berdiri di puncak bukit, mengamati desa dari kejauhan. Dia melihat anak yang telah dibesarkannya berjalan di antara manusia, mulai menemukan tempatnya di dunia. Harimau itu tahu bahwa perannya telah selesai, tetapi hatinya tetap dipenuhi dengan rasa cinta dan perlindungan. Dia tahu bahwa dia telah memberikan anak itu kehidupan yang tak pernah ia miliki, meski di dalam hati harimau itu ada rasa kesepian yang tak terkatakan. Begitulah anak itu tumbuh besar di desa, tetapi dalam dirinya selalu ada jejak hutan dan kasih sayang dari seekor harimau putih yang pernah menjadi ibu baginya. Dan setiap kali bulan purnama bersinar terang di langit, dia selalu menatap ke arah hutan, mengingat harimau putih yang menunggunya di sana, dengan rasa rindu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Tahun-tahun berlalu, dan anak itu, yang diberi nama Surya oleh ayahnya, tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan tangguh. Meski dia telah hidup di desa, ada sisi dalam dirinya yang berbeda dari orang-orang lain. Dia masih memiliki insting tajam yang ia pelajari dari hutan. Gerakannya lincah dan waspada, seperti seekor harimau di malam hari. Penduduk desa seringkali kagum dengan kemampuannya berburu dan bertahan hidup di alam liar, sesuatu yang mereka anggap sebagai anugerah dari dewa-dewa. Namun, meskipun Surya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dia selalu merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali angin bertiup dari arah hutan, dia merasakan panggilan lembut yang tak pernah bisa ia abaikan. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu kepulangannya, sebuah kehangatan yang pernah ia kenal jauh lebih dalam daripada apa yang bisa diberikan dunia manusia. Sementara itu, harimau putih yang pernah menjadi pengasuhnya kini semakin tua. Tubuhnya mulai melemah, meskipun semangatnya tetap kuat. Setiap malam, dia masih memandang desa dari kejauhan, mengingat hari-hari ketika Surya kecil tumbuh di sampingnya. Namun harimau itu tahu bahwa hari-hari bersama Surya sudah menjadi kenangan. Meskipun begitu, hatinya selalu dipenuhi rasa bangga.
karena ia telah memberikan cinta dan perlindungan kepada anak yang tidak akan pernah ia miliki secara alami. Suatu hari, ketika Surya sedang berjalan di pinggir desa, dia mendengar desas-desus dari penduduk bahwa ada harimau putih tua yang sering terlihat di dekat hutan. Mereka mulai merasa takut, menganggap harimau itu sebagai ancaman bagi desa. Beberapa pemburu bahkan merencanakan untuk pergi ke hutan dan membunuh harimau tersebut sebelum ia bisa menyerang desa. Mendengar hal ini, hati Surya seketika bergemuruh dengan rasa takut dan cemas. Dia tahu bahwa harimau putih itu adalah harimau yang telah membesarkannya, ibu yang selama ini ia rindukan meskipun tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Surya tidak bisa membiarkan harimau itu terluka atau dibunuh oleh pemburu desa. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk kembali ke hutan dan menemukan harimau putih sebelum semuanya terlambat. Pada malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Surya menyelinap keluar dari desa, menuju hutan yang pernah menjadi rumahnya. Hutan yang dulu terasa akrab kini tampak asing baginya, dengan pepohonan yang lebih besar dan jalan setapak yang telah berubah. Namun, dia terus berjalan, mengikuti nalurinya, mendengarkan suara-suara alam yang membimbingnya. Setelah beberapa jam berjalan, dia tiba di tempat yang dulu merupakan sarang harimau putih. Di sana, dia melihat sosok yang telah lama ia rindukan. Harimau putih kini lebih tua dan lemah, berbaring di bawah pohon besar. Harimau itu menoleh pelan ketika Surya mendekat, dan dalam sekejap, seolah-olah mereka berdua saling mengenali. Mata harimau itu masih bersinar dengan kasih sayang yang sama seperti dulu, meskipun tubuhnya tak lagi sekuat ketika ia membesarkan Surya. Surya berlutut di samping harimau putih, membelai bulu halusnya yang mulai memudar. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menyadari bahwa ini mungkin kali terakhir dia bisa bertemu dengan ibu angkatnya itu. Harimau putih mengangkat kepalanya perlahan, mengendus tangan Surya seperti dulu, memberikan sentuhan lembut yang penuh cinta. Di antara keheningan malam, Surya berbicara dengan suara lembut, seolah-olah harimau itu bisa memahami setiap kata yang diucapkannya. Dia mengucapkan terima kasih, karena tanpa harimau ini, dia tidak akan pernah bertahan hidup. Harimau itu memberinya kehidupan yang tak pernah diberikan oleh manusia, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang tanpa syarat. Harimau putih menutup matanya perlahan dan seolah-olah tersenyum dalam diam, menerima kata-kata Surya. Tubuhnya mulai tenang, dan Surya tahu bahwa waktunya telah tiba. Dengan air mata mengalir deras, Surya memeluk harimau putih itu untuk terakhir kalinya, merasakan kehangatan yang kini mulai memudar. Saat fajar menyingsing, harimau putih akhirnya pergi meninggalkan dunia ini, tetapi dengan hati yang damai. Surya duduk di samping tubuh harimau itu, menatap langit yang perlahan-lahan berubah warna, merasakan kepergian ibu angkatnya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa kehilangan yang begitu dalam, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa harimau putih itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah menjalani hidup yang penuh pengorbanan. Surya mengubur harimau putih itu di tempat yang indah di dalam hutan, di bawah pohon besar yang menaungi mereka. Dia membuat sebuah tanda dari batu untuk mengenang ibu angkatnya, yang tidak hanya memberinya kehidupan, tetapi juga cinta yang tak pernah dia dapatkan dari manusia lain. Setelah itu, Surya kembali ke desa dengan hati yang lebih damai, meski rasa kehilangan tetap ada. Kini, dia tahu bahwa sebagian dari dirinya akan selalu berada di hutan, bersama harimau putih yang telah mengajarinya apa arti kasih sayang yang sebenarnya. Dan setiap kali bulan purnama muncul di langit, Surya akan pergi ke tepi hutan, menatap ke arah tempat di mana ia mengubur harimau putih itu, dan tersenyum kecil, mengenang saat-saat indah yang mereka lewati bersama. Meskipun dunia manusia kini menjadi rumahnya, di dalam hatinya,
hutan dan harimau putih itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya.